Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang mengikuti program Permata Sakti tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu Smart Government. Smart Government itu menjelaskan mengenai Smart City. Apa itu Smart City? Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga negara. Kota pintar saat ini bukan lagi sebuah pilihan, tapi sudah menjadi keharusan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat untuk melayani masyarakatnya. Nah, penasaran kan aplikasi smart apa yang ada di tempat tinggal saya? Yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini saya akan mengenalkan aplikasi Kalteng Mobile. Langsung saja kita buka dan kita lihat di layar utama aplikasi sudah menjelaskan menu atau tempat wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, simak videonya ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat di aplikasi Kalteng Mobile itu sudah terdapat banyak fungsi. Nah, fungsi Kalteng Mobile itu sangat banyak bagi para wisata yang berkunjung ke kota Kalimantan Tengah dapat mengetahui tempat-tempat seperti pendidikan, rumah sakit, pemerintah, hiburan, wisata, tempat-tempat ATM, rumah ibadah, dan tempat kuliner lainnya yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, di part 1 ini saya akan membahas mengenai wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Apa saja itu? Yuk sama-sama kita simak di video ini. Kita lihat di aplikasi Kalteng Mobile itu sudah terdapat beberapa wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Yang pertama itu Danau Tahai. Danau Tahai terletak di Desa Tahai, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Danau ini terletak kurang lebih 30 km dari Kota Palangkaraya menuju daerah Sampit. Kata Tahai sendiri berasal dari bahasa Dayak yang berarti danau. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, ada dua versi yang berkembang mengenai asal mulanya danau ini. Versi pertama menyatakan bahwa Danau Tahai terbentuk karena akumulasi genangan air di lokasi penambangan pasir. Sedangkan versi kedua adalah karena adanya perubahan aliran sungai Kahayan sehingga mengakibatkan genangan air yang tidak mengikuti aliran sungai tersebut. Nah, keistimewaan Danau Tahai yaitu memiliki warna air yang berbeda, yakni berwarna merah. Berdasarkan hasil penelitian, warna merah tersebut terbentuk karena airnya berasal dari air tanah gambut dan akar-akar pohon di lahan gambut tersebut. Keistimewaan lainnya adalah pemandangan di sekitar danau yang sangat memukau karena para wisatawan dapat menyaksikan pemandangan yang unik, yakni pemandangan rumah-rumah terapung oleh masyarakat sekitar atau disebut dengan rumah lanting. Nah, tempat wisata yang kedua bisa dilihat di sini yaitu Jembatan Kahayan. Jembatan ini memiliki panjang 640 meter dan lebar 9 meter, terdiri dari 12 bentang dengan bentang khusus sepanjang 150 meter pada aluran pelayaran sungai. Jembatan ini pertama kali dibangun pada 1995 dan selesai dibangun pada 2001 serta diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 13 Januari 2002. Jembatan Kahayan menghubungkan pusat Kota Palangkaraya dengan Kelurahan Pahandut, seberang dan tembus ke Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara. Dan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi yaitu Jembatan Kahayan. Tempat wisata selanjutnya yaitu tempat wisata Susuk Sungai Kahayan. Nah,
Susuk Sungai Kahayan, itulah sebutannya. Dari namanya saja sudah bisa kita tebak bagaimana sesungguhnya kegiatan menyusuri sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Ini ada sebagian orang yang menyebutkan hutan Amazonnya Indonesia. Nah, penasaran bagaimana Kalimantan akan membuat Anda terkagum-kagum dengan keindahan pemandangan pinggir sungainya. Membelah suasana hutan bergambut dan berlayar di atas sungai dengan air yang jernih dan terkadang berwarna coklat, kehijauan khas air sungai merupakan wisata yang tidak bisa ditemukan di sembarangan tempat. Ada beberapa rute yang ditawarkan oleh pengelola wisata Sungai Kahayan, namun rute menuju Pulau Kaja adalah yang paling digemari oleh pengunjung dalam rute ini. Perjalanan dimulai dengan sungguhan pemandangan rumah-rumah apung warga di sekitar sungai yang masih sangat sederhana dan berbagai dengan pemukiman di kota besar. Setelah mampir di Pulau Kaja, perjalanan dilanjutkan ke makam keramat yang di dalamnya terdapat sapandu, yaitu tiang untuk mengikat hewan kurban saat upacara tiwah, upacara kematian, dan tempat pengumpulan tulang belulang masyarakat suku Dayak. Dalam perjalanan susuk sungai ini, Anda juga bisa melihat jenis kayu khas penghuni hutan Kalimantan seperti kayu ulin, kayu balngeran. Tarif susuk sungai 3-4 jam menggunakan perahu kecil itu 75.000 per orang. Nah, tempat wisata yang terakhir yaitu memperkenalkan rumah betang atau rumah khas di kota Palangkaraya. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan, dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah panjang atau rumah betang bagi masyarakat Dayak tidak saja sekedar ungkapan legendaris kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi sosial, serta sistem kemasyarakatan, sehingga tak pelak menjadi titik sentral kehidupan warganya. Rumah betang memang bukan sebuah hunian mewah dengan aneka perabotan canggih seperti yang diidamkan oleh masyarakat modern saat ini. Rumah betang cukuplah dilukiskan sebagai sebuah hunian yang sederhana dengan perabotan seadanya. Namun di balik kesederhanaan itu, rumah betang menyimpan sekian banyak makna dan syarat akan nilai-nilai kehidupan yang unggul. Ciri-ciri rumah betang yaitu bentuk panggung dan memanjang, panjangnya bisa mencapai 30-150 meter, serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10-30 meter. Memiliki tiang yang tinggi sekitar 3-5 meter. Setiap rumah betang dihuni oleh 100 atau 150 jiwa. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang pembakas lewu. Pada suku Dayak tertentu, pembuatan rumah betang haruslah memenuhi beberapa persyaratan berikut diantaranya. Pada hulunya haruslah searah dengan matahari terbit dan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam. Hal ini dianggap simbol dari kerja keras untuk bertahan hidup mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Semua suku Dayak, terkecuali suku Dayak Punan yang hidup mengembara pada mulanya berdiam dalam kebersamaan, hidup secara komunal di rumah betang atau rumah panjang, atau disebut juga rumah panjang. Jadi tempat-tempat wisata yang ada di kota Palangkaraya itu sebenarnya banyak, cuman di sini saya hanya menjelaskan mengenai Danau Tahai, Jembatan Kahayan, wisata susuk sungai, dan rumah betang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di part 1 ini. Penasaran kan
di part 2 saya akan membahas apa. Nanti simak kembali video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan terima kasih juga yang sudah like video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.